Di bawah terik matahari siang yang membakar aspal jalan tol Trans Jawa, sebuah truk kontainer berlogo Siba Surya melaju tenang melewati ruas panjang Semarang menuju Jakarta. Di balik kemudi, seorang pria bertubuh kekar dengan tatapan tajam bernama Reza memegang setir dengan penuh konsentrasi. Ia adalah sopir berpengalaman yang telah menjelajahi ribuan kilometer jalanan Indonesia. Di sampingnya duduk seorang gadis muda bernama Rani, keponakannya yang baru saja menyelesaikan kuliah dan sedang menumpang untuk pulang ke Jakarta. Rani tampak kalem, mengenakan kaos lengan panjang dan celana jeans, dengan rambut diikat rapi. Wajahnya biasa saja, tapi sorot matanya menyimpan sesuatu yang tak bisa ditebak orang asing. Pengalaman hidup dan latihan bertahun-tahun dalam bela diri tradisional silat. Truk itu melintasi rest area, dan Reza memutuskan untuk berhenti sebentar, sekadar meregangkan kaki dan membeli minuman. Saat mereka parkir dan turun, tak jauh dari tempat mereka berdiri, 3 orang polisi lalu lintas yang sedang tidak berseragam lengkap memperhatikan mereka dari jauh, lalu mulai bergerak mendekat. Salah satu dari mereka, yang paling besar dan dikenal sebagai Bribka Guntur, melangkah paling depan dengan gaya arogan, memutar-mutar tongkat kayunya di tangan. Bribka Guntur menghampiri Reza dan langsung meminta surat-surat kendaraan dengan nada tinggi, tanpa salam dan tanpa memperkenalkan diri. Reza yang terbiasa menghadapi tilang ilegal tetap tenang. Namun saat ia mulai mengambil dompet dari kabin truk, 2 polisi lainnya mulai mengelilingi Rani. Mereka tersenyum sinis dan mulai menggoda, berpikir gadis itu adalah penumpang gelap atau mungkin bisa diperas dengan alasan tidak punya identitas. Salah satu dari mereka, yang lebih muda, bahkan mencoba menarik tas kecil Rani sambil berkata, "Kalau gak bisa tunjukin KTP, kita bisa amankan dulu ya, Dek." Rani mengangkat alisnya, menatap mereka satu persatu dengan pandangan dingin, namun tetap diam. Bribka Guntur semakin menjadi, menyikut Reza dan mulai mengancam akan menahan truk karena dugaan pelanggaran muatan. Saat Reza berusaha menjelaskan dengan sopan bahwa semua dokumen lengkap, Bribka Guntur mendorong dada Reza hingga ia mundur beberapa langkah. Detik itu juga, Rani melangkah maju, memisahkan tubuh pamannya dari si polisi, lalu menatap Guntur lurus-lurus, tanpa rasa takut. "Bapak jangan kasar," katanya pelan. Tapi suaranya menusuk seperti belati. Tanpa peringatan, Bribka Guntur mengayunkan tongkatnya ke arah Rani, mengira gadis itu akan mundur ketakutan. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Dalam hitungan sepersekian detik, Rani mengelak dengan gesit, lalu menggunakan tubuhnya untuk menjatuhkan si polisi lewat teknik bantingan silat yang memanfaatkan kekuatan lawan sendiri. Guntur terjatuh keras ke atas kap mobil patroli dan mengerang kesakitan. 2 polisi lainnya kaget dan mencoba menyerang, tapi Rani telah bersiap. Ia melangkah lincah seperti bayangan, memanfaatkan ruang sempit di antara mobil-mobil dan tong sampah, lalu menjatuhkan satu persatu lewat gerakan yang cepat dan akurat. Beberapa orang di rest area yang melihat kejadian itu segera merekam dengan ponsel, termasuk seorang jurnalis lokal yang kebetulan sedang istirahat di warung kopi. Polisi ketiga mencoba kabur, namun Reza dengan sigap mencegatnya dan menyuruhnya duduk sambil menunggu tim propam datang. Dalam waktu singkat, ketiga oknum polisi itu tergeletak tak berdaya di tanah, dengan seragam yang acak-acakan dan muka penuh luka memar. Rani berdiri tegak, tak sedikit pun keringat menetes dari wajahnya, hanya napas yang teratur dan pandangan yang tetap tenang. Ia membantu Reza berdiri dan tersenyum tipis. "Sudah biasa, Paman. Aku cuma gak suka orang sok berkuasa." Kabar insiden itu menyebar cepat lewat media sosial dan berita daring. Video pertarungan singkat Rani melawan 3 polisi langsung viral dengan jutaan penonton dalam sehari. Masyarakat memberikan dukungan penuh kepada Rani dan Reza, yang dianggap berani melawan ketidakadilan. Investigasi langsung dilakukan oleh Divisi Propam Mabes Polri, dan dalam waktu 2 minggu, ketiganya diberhentikan tidak dengan hormat. Guntur bahkan menghadapi tuntutan pidana karena melakukan pemerasan dan kekerasan saat bertugas. Rani diundang ke berbagai acara televisi dan seminar, tapi ia menolak banyak undangan, memilih untuk tetap hidup sederhana dan kembali melatih anak-anak di padepokan silat tempat ia belajar sejak kecil. Ia tidak mencari ketenaran, hanya ingin memberi pesan bahwa tidak semua orang yang terlihat lemah adalah korban, dan bahwa kekuatan sejati tidak datang dari seragam atau jabatan, melainkan dari hati yang berani berdiri untuk kebenaran. Truk Siba Surya kembali melaju di jalanan, dan di dalamnya, duduk seorang gadis muda yang telah menunjukkan kepada dunia bahwa keadilan kadang datang lewat tangan seorang yang tak disangka.